Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 7 SMP Terbuka Negeri 5 Medan dimanapun kalian berada. Ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dimana kita masih diberikan umur dan kesempatan sehingga kita bisa dan dapat melaksanakan pembelajaran kita yang bertepatan pada pertemuan keempat untuk bidang studi IPS. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi potensial sumber daya alam Indonesia. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi potensi kemaritiman Indonesia. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi potensi sumber daya tambang. Pada pertemuan keempat kali ini, materi pembelajaran kita adalah bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Dengan subpokok materi C, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Dan submateri B, potensi sumber daya tambang. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pembelajaran kita. Pada pertemuan ketiga sebelumnya, materi pembelajaran kita adalah membahas tentang potensi sumber daya alam Indonesia, di mana potensi sumber daya alam Indonesia dibagi dan dibatasi atas 2, yaitu berupa A, potensi sumber daya hutan, dan B, potensi sumber daya tambang. Sekarang kita masuk pada bagian B, potensi sumber daya tambang. Perhatikanlah keadaan sekitar tempat tinggal kamu masing-masing. Adakah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk di sekitar tempat tinggalmu? Kegiatan penambangan apakah yang umumnya dilakukan oleh mereka? Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas tambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Seberapa besarkah potensi tambang di Indonesia? Di manakah jenis dan lokasi pertambangan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikanlah peta berikut ini. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan, dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun,
Produksi energi dari sumber energi alternatif masih terbatas jumlahnya. Cadangan minyak bumi di Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Ada yang memperkirakan dalam kurun waktu 14 tahun ke depan, cadangan tersebut akan habis dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Hal itu tidak akan terjadi dengan cepat jika ditemukan cadangan baru yang diperkirakan masih besar. Cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan masih cukup besar. Adapun sebaran penghasilan minyak bumi pada sejumlah pulau di Indonesia dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Yang kedua, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, atau salah satunya memasak. Pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Cadangan batubara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun jika dilihat dari produksinya, merupakan yang ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Potensi batu bara di kedua pulau tersebut sangat besar. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, yaitu di lembah Sungai Berau dan Samarinda. Sedangkan di Sumatera Barat itu terdapat di Ombilin dan Sawah Lunto. Di Sumatera Selatan terdapat di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Yang ketiga, bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau, yaitu di Pulau Bintan, dan di Kalimantan Barat, yaitu tepatnya di Singkawang. Yang keempat, pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas pertambangan pasir besi dapat ditemukan di Provinsi Jawa Tengah, yaitu di Cilacap, di Sumatera, Lombok, Yogyakarta, dan di Lampung, yaitu tepatnya di Gunung Tegak, di Pegunungan Verbeek, Sulawesi Selatan,
dan di Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Yang kelima, emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira ESDM, produksi emas di Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia. Di antaranya adalah di Papua, tepatnya di Freeport Timika. Kalimantan Barat ada Sambas, Nangro Aceh Darussalam di Molaboh, dan di Provinsi Sulawesi Utara itu Bolang Mongondo, Minahasa. Di Riau ada Logos, dan di Bengkulu ada Rejang Lebong. Itulah materi kita pada bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan dengan subpokok materi C. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, dan submateri B. Potensi sumber daya tambang. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Di antaranya adalah 1. Apakah yang dimaksud dengan minyak bumi dan gas? 2. Tuliskan daerah penghasil minyak bumi yang terdapat di Pulau Kalimantan. 3. Apakah yang dimaksud dengan batu bara? 4. Apakah manfaat dari bauksit? Kelima, tuliskan di daerah manakah terdapat aktivitas penambangan pasir besi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih telah mengikuti pelajaran ini. Terima kasih juga atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.